Where you from? Malaysia. Malaysia? Is your friend right here? Why you talking to little boys? Kantoy buat jenayah aja bang. Tampol lagi bang, tampol. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Sitori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Ini ada salah satu video membuat netizen tercengang, mencuri nama negara Malaysia di negara US. Where you from? Malaysia. Malaysia? Is your friend right here? Why you talking to little boys? Why you talking to little boys? I'm sorry. Why are you sorry? I'm sorry. I don't know. Why you talking to little boys? How sorry are you? How sorry? You sorry? You was just talking to the little boy. Fine, why can't you? You said you want him to fuck. You're gonna fuck his ass. You said. Read it. Read it. You said you was gonna fuck his ass, right? Yes. Have you ever fucked with little boys before? No. How many times have you done this before? I knew. Huh? Knew. Oh, this is the first time? Got yourself in a fucked up situation. What's your name? Hussein. What? Hussein. No, it's not. I'm gonna beat your ass. Hussein. Hussein? Yes. Hussein what? Hussein Abu Shama. Abu Shami? Yes. Where you from? Malaysia. Malaysia? How long you been in America? Oh yeah. 2 years? Why do you like little boys? Why were you trying to meet up with a kid today? Just tell the truth. Listen, we can get the police to come. You want to talk to the police? I say to you. Huh? I say to you. You want to talk to the police? Alright. Let's walk a little bit. Why a little kid today? Let's walk a little bit. What car you drive? That one? Come on. Kalau benda macam ini di Malaysia mungkin masih diampuni geng ya, tak sampai dengan main hakim sendiri. Sebetulnya di beberapa negara juga ada undang-undang, setiap negara ada undang-undang, tapi Malaysia tak sekeras ini. Sewaktu merasa di Malaysia itu sangat aman dan juga nyaman, lalu nama Malaysia dipakai untuk di negara US. Dianggap di US itu sama dengan di Malaysia. Orang-orang yang menyampah ini macam ini, ada beberapa yang berkeliaran. Tapi di negara US, negara yang sangat-sangat keras, ketika mengaku orang Malaysia, langsung awalnya digampor. Tapi setelah mengaku orang Malaysia, dia cakap dengan baik-baik. Ini bukan memburukkan salah satu negara, tapi negara Malaysia dicuri oleh orang Rohingya, dipakai benda-benda macam ini di luar negara. Asal orang tahu, mana ada di Malaysia itu orang Rohingya. Memang kita akui di Indonesia pun juga ada orang Rohingya, di Malaysia juga ada orang Rohingya. Tapi orang Rohingya di Indonesia ataupun di Malaysia itu adalah pelarian. Status dia itu pelarian yang dilindungi oleh PBB, bukan lalu tinggal di Malaysia beberapa tahun lalu mendapatkan IC ataupun mendapatkan KTP warga negara Malaysia. Tak semudah itu bang. Memang patut ini kalau dikampor ya, kampor aja bang, kampor ya, maksud biar ini boleh untuk sebuah pelajaran. Dan orang Malaysia tak mungkin, sangat mustahil apabila pergi ke luar negara dengan hal-hal yang macam ini. Sebab saya juga ada salah satu video yang fakta, video nyata, bukan di US, tapi di Korea. Ketika orang-orang Malaysia di Korea bukan mendapatkan gamporan, ini orang Malaysia asli geng ya, bukan orang Indonesia,
Bahkan orang Korea itu mengaku orang Malaysia, tapi paspornya lain. Kurang penasaran kan? Akan tetapi sebelum videonya saya putar, ini saya buat translate dulu, geng ya. Sebab saya tak paham, betul-betul tak paham dengan bahasa Korea. Jadi kita translate aja dengan bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia agar mudah untuk memahaminya. Jom. Nanti aku akan bertemu dengan mahasiswa Malaysia di Korea. Jadi, mari kita lihat bagaimana kehidupan mereka. Tapi kota mereka cukup jauh dari kampung halamanku, sekitar 4-5 jam. Dan aku menyiapkan beberapa makanan khas Malaysia untuk mereka. Semoga mereka suka. Aku tidur dulu ya. Sekarang Ini jam kehidupan orang-orang 4.20. Malaysia, cuy. Ayo berangkat. Dan nama kotanya Jeonju, dan universitasnya Jambu University. Banyak sekali makanan di Jeonju. Bibin, bulgogi. Makanan-makanan terkenal di Korea itu berasal dari sana. Oh, iya kah? Oh. Ini R. Aku minum kopi. Wah, ukuran ini sudah 20 ringgit. Oh, 20 ringgit. Mahal ya. Teh O aja. Oh, tapi kita tetap minum es. Americano. Orang Korea tidak pernah minum teh panas atau kopi panas. 60 km lagi. Hampir. Ayo berangkat. Wah. Bensin di Korea terlalu mahal. 6 ringgit per liter. Wah, tak masuk akal, cuy. Tangki mobilku 6 penuh. ringgit. Sudah 270 ringgit. Wah, harus banyak bersyukur menjadi orang Malaysia warga harus negara tahu Malaysia, cuy. bahwa Malaysia adalah negara yang baik daripada yang kalian pikirkan. Ayo berangkat. Ayo berangkat. Sudah sampai. Wah. Besar sekali. Wow. Yuk kita lihat-lihat universitas di sini. Ini juga Oke. pertama kalinya aku masuk ke sini. Wah. Global banget. Oh, ada bendera Malaysia. Oh, iya. Bagus banget. Nampak bang benderanya. Kalau aku mahasiswa di sini, aku pasti punya kebanggaan yang tinggi. Siapa namamu? Emilia. Amelia. Panggil saja aku Emi. Oke. Senang bertemu denganmu. Ini kayak klub panahanku. Seragam klub ya. Ya. Aku juga punya yang terakhir. Oh, beneran. Kamu lebih suka yang mana? Kayak prom? Ya ampun. Ini Karimi. Dan ini Promi. Pro aku. Mungkin aku akan bawa Kari. Oke. Kalau begitu, terima kasih. Ini keren banget. Ya, ini dari Oriental Coffee. Oke, jadi sebenarnya aku harus bantu tim untuk bawa Bose. Jadi kayak jalan kaki mungkin 20 menit ke tempat itu. 20 menit. Oke, jalan kaki aja. Kamu nggak apa-apa. Ya. Oke. Soalnya universitas ini besar banget. Ya. Aku Upakas. Ya. Program magister. Oh ya. Setiap hari saya akan pergi ke lab 9 sampai 6. Saya tahu kehidupannya. Ya. Kami menyebutnya seperti budak. Ya. Jadi berapa lama Anda di Korea? 5 tahun. Hampir 5 tahun. Apakah ada mahasiswa Malaysia di lab Anda? Lab kami penuh dengan orang Malaysia. Dan kemudian kami memiliki total mungkin lebih dari 10 orang Malaysia di sini. Lebih dari 10 mahasiswa Malaysia di universitas ini. Tidak termasuk mahasiswa. Bagaimana Anda bisa datang ke Korea dan universitas ini? Karena cukup jauh dari jiwa. Ada tawaran dari universitas ini
Dan itu satu-satunya tawaran yang menawarkan beasiswa dari universitas ini. Dan itu satu-satunya tawaran yang menawarkan beasiswa dan juga tunjangan. Jadi saya tidak berpikir banyak, dan saya seperti mari kita coba mendaftar, dan saya mendapatkannya. Jadi Anda mendaftar di sini dari Malaysia? Ya. Dan tanpa beasiswa dari Malaysia, itu seperti sepenuhnya dari sini. Ya? Jauh lebih besar dari universitas saya. Iya. Universitas Jamuk. Sebenarnya yang terbesar di Jalat. Benarkah? Ya. Saya tidak tahu itu. Mari kita ambil barang-barangnya dulu. Saya rasa, karena kita mulai latihan sekitar pukul 10. Saya tidak tahu tentang generasi ini, tetapi generasi saya biasanya Sabtu pagi saja mereka sudah tidur. Ya. Karena mereka banyak minum? Saya tidak tahu. Tetapi, saya mendengar bahwa generasi ini jauh lebih sedikit, ya. Mereka tidak benar-benar minum. Tetapi, jika Anda pergi ke Dongari, orientasi klub, mereka akan membawa kami ke tempat minum, ya. Bagaimana Anda bisa bertahan? Itu baru tahun pertama saya, Saya rasa seperti tahun pertama atau kedua saya bergabung dengan 2 atau 1 klub dan saya sangat terkejut, tetapi saya tahu budayanya Every, tetapi mereka tahu seperti kita tidak bisa minum dan sebagainya, jadi kami hanya datang untuk saling mengenal minum cola, hanya itu, dan seperti makan camilan, tetapi Anda tahu, itu tidak hanya satu putaran. Ya kami pergi ke tempat lain, dan tempat lain itu sangat sibuk dan saya sangat lelah teman saya seperti ET, Bung. Setelah tempat kedua, ET, kami seperti setelah itu, tidak lagi. Ya, saya tidak minum. Jadi aku nggak ikutan karena begitu kita ikut. Pastinya kita akan naik bus pertama mulai besok. Besok paginya, kita baru bisa pulang. Ya. Jadi sekarang kamu berangkat keluar. Ya. Aku di luar. Boleh aku tanya berapa per bulan? Uang? Teman serumah pertamaku orang Korea. Jadi, kami masih berteman sampai sekarang, tapi dia pindah ke Meksiko. Kurasa, Meksiko. Ya. Semua teman Koreaku baik. Jadi, mereka benar-benar punya carrier untuk pindah dari negara itu. Ya. Itulah realita Korea. Ya. Rasanya seperti aku pindah ke sini. Temanku pindah keluar Korea. Jadi kenapa kamu datang? Aku tahu, bahkan orang Korea meninggalkan Korea. Ya. Di sini begini, caranya tidak apa-apa. Ya. Ini jamnya. Lalu apa rencana terakhirmu di Korea? Mau belajar dan bekerja di Korea, atau setelah belajar kembali ke Malaysia? Aku ingin kembali ke... Nak bercinta dengan orang Korea, cuy. Dia dari Indonesia. Indonesia dari mana? Jakarta. Aku tahu itu dari Bandung. Bandung? Iya. Maaf, sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang Bandung. Kayak udah berapa lama di sini? Indonesia tak tahu. Mungkin sekitar 2 tahun. 2 tahun? Gimana sejauh ini? Seru. Masih bisa menikmatinya. Perkenalan yang agak aneh. Tapi aku orang Korea dari Malaysia. Ya. Sudah 3 tahun bekerja di Malaysia. Ini seperti liburanku. Korea. Iya. 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 Biasanya tinggal di Malaysia. Liburan di Korea. Iya. Oke. Jadi, kita harus bawa berapa semuanya? Iya, kita harus bawa semuanya. Jadi, kamu dari mana? Aku dari Kamboja. Kamboja. Kita dari Asia Tenggara. Ayo. Gak apa-apa. Bisakah kamu? Iya. Gak apa-apa. Kita berhasil. Bahkan belum mulai. Iya. Dan aku sudah berkeringat. Wow.
sangat internasional. Oh, Malaysia. Sangat Iya, internasional Malaysia. orang Malaysia. Iya, aku dari Malaysia. Ini agak dari Malaysia. Ini juga untukmu. Dikasih Sambar. cuy. Sambar. Dikasih buah Tapi kamu tangan. tinggal di sini hanya 1 semester. Aku tidak membawa makanan Malaysia ke sini. Jadi aku sangat menghargai ini. Oke, terima kasih banyak. Kelihatannya agak aneh seperti orang asing yang berpakaian sangat tradisional. Dan aku punya penerbangan Korea di sini. Aku juga belum pernah mencoba bahkan orang Korea. Ya, karena siapa yang akan menembakkan anak panah? Nah, seperti inilah geng, realita kehidupan orang Malaysia di luar negara. Misalnya pun orang Indonesia yang bekerja di luar negara, macam di Korea ataupun di negara-negara lainnya, itu bukan orang macam Rohingya tadi, geng. Dia tuh karena ada skill, punya prestasi, jadi ditempatkan di tempat yang layak. Dan orang-orang Malaysia pergi ke luar negara, entah bekerja ataupun belajar, ramai yang mengagumi. Sebab apa? Orang-orang Malaysia pergi ke luar negara memegang erat dengan aturan yang sudah diterapkan oleh kerajaan Malaysia, yaitu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi orang-orang Malaysia itu pakai adab, pakai kesopanan. Itu yang disanjung oleh orang luar. Bahkan orang luar pun teringin pergi ke Malaysia. Orangnya ramah-ramah, mudah suka tersenyum. Lepas itu orangnya humble. Nah, orangnya juga sangat sopan, santun, boleh menghargai. Nah, sekarang kita lanjutkan videonya. Sebab yang membuat saya penasaran, paspor di Malaysia itu udah sekelas internasional. Bahkan orang Korea tadi itu mengaku punya paspor Malaysia. Apa hal nih, weh? Apa macam ceritanya? Kita lanjutkan videonya. Kadang kita nggak sengaja masuk. Oke. Selama uni, orang Korea itu banyak yang cari pacar. Oh, Iya. yeah. Oh, lo punya paspor Malaysia, tapi beda. Paspor Malaysia itu kayak gini. Oh iya, ini paspor internasional yang gue tahu. Iya, 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 yang merah. Tapi kalau gue mau ke Sarawak dan kuliah, gue harus bawa paspor ini. Jadi kalian punya 2 paspor. Iya, cuma Sabah Sarawak. Kita punya sistem imigrasi sendiri. Wah, jadi kalau gue mau ke luar negeri, gue bisa apply di imigrasi Sabah atau dari imigrasi Barat. Oh, jadi misalnya, kalau dari Malaysia, mau kuliah atau kerja di Sabah Sarawak, butuh paspor ini lebih dari 19 hari. Oh, 90 hari. Menarik? Oh iya, beda bahannya juga. Beda karena mereka bikin keripik kayak gini. Ya. Wah. Bye-bye. Ramai turis dan netizen luar negara kaget saat tahu warga Malaysia punya 2 paspor. Tapi tunggu dulu, ini bukan berarti punya 2 kewarganegaraan ya. Yang dimaksud adalah paspor internasional Malaysia dipakai untuk bepergian ke luar negara. Seperti biasalah, MyCard ataupun IC, identitas card, kartu identitas canggih yang sering bikin orang luar negara kagum karena multifungsi di Malaysia ini, geng. Kenapa begini heboh? Karena MyCard ini bukan sekedar KTP biasa. Di dalamnya ada chip yang bisa digunakan untuk identitas resmi, akses layanan pemerintah, transaksi tertentu, bahkan fungsi lainnya yang terintegrasi. Banyak orang luar bilang ini macam punya paspor kedua dalam bentuk kartu. Wah, keren ini, geng. Padahal faktanya Malaysia tak mengizinkan keluarga negaranya mempunyai ganda secara bebas. 2 paspor ini hanyalah istilah netizen karena kecanggihan sistemnya. Jadi menurut kamu,
Apakah Indonesia juga perlu punya kartu identitas secanggih macam di Malaysia, geng? Teruntuk orang-orang Indonesia, coba tulis di kolom komentar. Sebab kemarin juga baru heboh bahwasannya ahli parlemen Indonesia pelik dengan kecanggihan identitas ataupun IC ataupun KTP di Malaysia. Ahli parlemen kita juga menginginkan benda-benda macam itu terjadi di Indonesia, sebab KTP kita itu udah ada chipnya tapi tak ada fungsi, sedangkan di negara jiran sejak dibuat chip itu langsung multifungsi. Apa pandangan korang? Coba tulis di kolom komentar dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.